Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila masyayikhina wa mu'allimina wa rasulina Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa yu'id ba'alina min anwarihim wa asrarihim wa ulum fiddi wa dini wa akhiratil Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irin as-salihin amin. Wa syu'batur rabi'atu wal arba'una man'u dhammil muslimina fi hadratihim aw ghaibatihim. Adapun cabang iman yang ke-44 ialah mencela orang-orang muslim, mencegah, dilarang menghina orang-orang muslim fi hadratihim, baik di hadapan mereka muslimin, au ghaibatihim, atau di belakang, tidak di hadapannya orang muslimin. Jangan mencela orang muslim, enggak boleh kita mencela. Mentang-mentang teman kita susah, sering banget dihina. Lu mah susah banget hidup, dan begitu. Nggak boleh kita menghina orang muslim atau teman kita, baik di hadapannya atau di belakangnya. Di belakangnya nanti jatuh jadi ghibah. Kalau kita ghibah, nyesel. Pahala kita buat dia nantinya habis pelan-pelan pahala kita. Yang orang yang dicelain, ya pahala kita pelan-pelan mulai terkikis. Nggak boleh kita mencela. Menduga dia ngelakuin perbuatan jelek aja nggak boleh. Kalau orangnya baik, kalau orangnya fasik mah ya nggak dosa. Ya dia memang biasa begitu. Kalau juga agak apa-apa. Kalau menduga baik tetapi dia orang baik, kita duga yang jelek. Padahal dia orangnya baik, tetapi kita duga dia melakukan kejelekan, nggak boleh. Apalagi mencela, menduga, berprasangka buruk aja nggak boleh sama orang yang baik. Kan begitu di Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kepada kalian perbanyak praduga jelek. Jauhilah kepada banyak-banyak menduga. Karena kenapa? Sebagian praduga itu ada dosa. Iya, menduga jelek sama orang yang baik agak boleh. Kalau dia fasik mah, ya kalau duga agak apa-apa. Kalau kita menghina enggak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasabi mri'in minasyarri. Nah, bihasabi ininya baknya ba zaidah. Jadi tetap jadi mubtada. Mubtada asalnya hukumnya rafa. Bihasabi mri'in, adapun kecukupan seseorang, minasyarri, dari keburukan. Seseorang bisa dikatakan jelek, dikategorikan orang yang buruk. Ayah kira ialah menghina siapa imru'un, siapa seseorang menghina akhahul muslima, kepada saudaranya yang
yang muslim. Seseorang dianggap jelek, dianggap buruk ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Jangan menghina, apalagi menghina kepada orang yang baik. Bahkan dulu Nabi juga sering dihina. Kita emang kagak luput dari omongan jelek orang lain. Bahkan Nabi pun pernah dihina oleh orang-orang yang enggak senang sama Nabi. Maka turunlah di situ ayat surah Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah atau neraka wail bagi orang likulli humazatin, bagi orang-orang yang suka mengumpat, wal humazah, dan orang yang mencela. Ada ulama yang mengartikan al-humazah mencela di hadapannya, al-lumazah mencela di belakangnya Nabi. Nah, itu ada berdasarkan ada orang yang menghina Nabi namanya Akhnas bin Syuraih, atau ada pendapat yang lain mengatakan orang yang sering mencela Nabi adalah Umayyah bin Khalaf, dan ada yang mengatakan Al-Walid bin Mughirah. Nabi pun sering dicela, dijelek-jelekin. Ya apalagi kita, tetapi kita nggak boleh melakukan kejelekan sama orang lain. Wal makna, dan adapun harap kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kullul muslimi, adapun setiap orang muslim, 'alal muslimi, atas muslim yang lainnya, haramun ialah haram, damuhu apa darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Jadi orang muslim enggak boleh menghina, mencela orang lain sesama muslim, apalagi sampai menumpahkan darah, sampai melukainya, kita ambil hartanya, kita jatuhkan prestisenya, ya, kita hina dia, enggak boleh, karena sesama muslim adalah bersaudara. Jangan menghina teman-teman kita, karena setiap orang punya kelemahan dan punya kelebihan. Kan gitu di pepatah Arab, la tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan remehin orang yang ada di bawah ente. Boleh jadi dia susah. Ingat, bagi setiap orang masing-masing punya keistimewaan. Iya, nggak boleh. Abi jangan dihina mulu. Gitu sholat subuhnya rajin nih dong. Sholat subuhnya tengah waktu. Waktu ya. Saya kalau biasanya habis subuh, ya kalau lagi bete udah nggak Abi udah bangun nih siap, ya udah stand dia. Orang belum tidur. Orang belum tidur. Setiap orang masing-masing punya kelebihan, punya keistimewaan. Boleh jadi dia miskin tapi dia tenaganya kuat. Wal makna yakfil insana minal qabaihi ayyastahkira bi akhihil muslimi li faqrin aw ghairihi. Wal makna, dan adapun makna hadis di atas, apa maknanya? Yakfi, cukup, al insana kepada manusia, minal qabaihi dari kejelekan-kejelekan seseorang dianggap jelek, cukup ayyastahkira meremehkan siapa insan bi akhihil muslimi kepada saudaranya yang muslim, li faqrin karena fakir, karena susah, au ghairihi atau lainnya. Iya, jangan remehin karena dia susah, kecuali kalau pelit masih mending.
Ya nasehatin, jangan menghina mulu kan begitu. kena dua kali. Beda pelit sama susah beda. Dua kali aja. Fala iku ta'zimuhu wa ikramuhu, maka adapun yang layak ta'zimuhu ialah menghormati, wa ikramuhu dan memuliakan, ya yang layak. Ada teman yang susah jangan sering-sering dihina, dinasehatin, kita muliakan sebagaimana diri kita sendiri. Nggak boleh kita menghina, mencela orang muslim. Ada sebuah hadis, man adza mu'minan faqad adzani, barang siapa yang mencela kepada orang mukmin, orang ibadahnya rajin, ibadahnya cakep, dia hina, faqad adzani, maka sungguh dia mencela aku, kata Allah. Kata Rasulullah, waman adzani faqad adzallahu ta'ala, barang siapa yang mencela menghina aku, maka sama saja dia mencela Allah. Waman adzallahu ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang menghina mencela Allah, maka tempat duduknya, tempat tinggalnya adalah di neraka. Enggak boleh. Fajami'u ma yu'dzil muslima haramun iraqatu damihi wa akhdhu malihi wa dhammuhu fi hadratihi aw ghaibatihi. Fajami'u ma yu'dzil muslima, maka adapun segala sesuatu yang bisa menyakiti al-muslima kepada orang muslim, haramun ialah haram, iraqatu damihi apa menumpahkan darahnya, wa akhdhu malihi dan merampas mengambil hartanya, wa dhammuhu dan mencelaknya, fi hadratihi baik di hadapannya, au ghaibatihi atau di belakangnya. Enggak boleh kita mencela dia. Segala sesuatu yang bisa mencela kepada orang muslim, ya apa aja, yaitu melukainya, menumpahkan darahnya, merampas hartanya, menghinanya, hukumnya haram. Begitu, haramun ialah haram. Wa fil hadisi, dan ialah di dalam hadis, man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Man barang siapa mata yang mati, siapa orang taiban hale dalam keadaan taubat minal ghibah, dari ghibah sebelum mati, ya semasa hidupnya dia tukang ghibah, tetapi sebelum mati dia bertobat kepada Allah, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, maka dia adalah orang yang terakhir yang masuk ke sorga. Orang yang suka gibah sebelum mati dia sempat taubat, masuk sorganya paling wajar. Masih mending belum dikunci. Masuk duluan ini berarti nih. Belum berbuat baik udah masuk surga juga. Nggak boleh kita menghina, menghina orang. Makanya kalau kita duduk di tongkrongannya itu sering ngomongin orang, waduh ternyata lagi pada ngomongin orang ini. Dan gitu ada di hadisnya. Sebelum bangun kita baca doa kafaratul majlis, ada amalannya. Biar dosa-dosa kita ketika duduk di situ diampunin oleh Allah. Kan begitu. Doa kafaratul majlis. Agar apa? Omongan-omongan kita di tongkrongan itu diampunin sama Allah. Kita lagi ngomong, wah keceplosan, ngomongin orang, ngatain orang begini sampai kelebihan, begitu. Iya, teman-teman kita begitu dengerin. Ya kita kan berbagi juga doanya. Baca doanya kan begitu, sama Nabi diajarin
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka diampuni bagi dia dosa-dosa ketika duduk di tongkrongan itu. Baca doa itu sebelum bangun. Besok balik ya. Baca Lagi. Dibuat lagi. satu doa. Ledek. Wa man mata musirran 'alaiha fa huwa awwalu man yadkhulun nar wa huwa yabghi. Dan barang siapa meninggal mati musirron terus menerus 'alaiha atas riba, iya sebelum mati dia belum sempat taubat, fa huwa awwalu man yadkhulun nar, maka dialah yang pertama kali masuk ke neraka. Wa huwa yabghi, dalam keadaan dia sedih, nangis, iya. Tukang gibah orang, tukang ngatain orang. Di hati kita sering, atau kalau diomongin orang mah ya biarin, gak apa-apa, pahala kita bertambah kan gitu, dosa-dosa kita berkurang. Kalau kita yang ngomongin orang, kan dulu jangan, biarin dia mau kelakuannya begitu. Dia enak emang kelakuan begitu. Apa dia mau doanya? Kita yang ampas ngomongin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hama 'irda akhihil muslimi fid dunya ba'atsallahu ta'ala lahu malakan yahmihi yaumal qiyamah minan nar. Man hama 'irda akhihil muslimi, barang siapa yang menjaga, melindungi kehormatan saudaranya yang muslim, iya, orang-orang ngatain tetapi dia lindungin, dia ngatain sampai melampaui batas padahal nggak ada kejelekan pada dia, atau dilindungin kita pura-pura kagak tahu karena teman kita emang udah taubat, iya, ngelakuin perbuatan dosa tapi dia udah taubat, kita lindungin dia. Kita pura-pura nggak tahu, pas diomongin orang ditanya begini-begini, ya kita jaga dia prestisenya. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudara muslimnya di dunia, ba'atsallahu, maka mengutus Allah, siapa Allah Ta'ala, lahu bagi man itu, malakan, Allah mengutus malaikat, yahmihi, yang melindungi siapa malaikat kepada dia, yaumal qiyamah, di hari kiamat, minan nari, dari api neraka. Kita jaga saudara, kehormatan saudaranya kita, jangan kita rendahkan. Ada orang yang bertanya begini-begini, aibnya kita pura-pura nggak tahu, buat nyelamatin saudaranya kita, maka Allah kirimkan malaikat nanti di hari kiamat yang melindungi kita dari api neraka. Itu kalau kita lagi ngelindungin orang-orang nggak tahu, tetap kita dikatain emang sama aja lu berdua. Mau melihat ngambil. Gede kayak gitu udah di atas. Jadi tanya lagi. Iya. Makanya mohon maaf ya kan, kalau syahadah persaksian di dalam buat bersaksi ngeliat orang ngelakuin zina, ngelakuin perbuatan zina, kan saksinya berapa orang? 4 orang kan? 4 orang saksi. Nah, udah gitu 4 orang itu ngeliat mata kepalanya sendiri, udah susah banget itu. Ya, saksinya harus 4 orang. Kalau kita nuduh dia zina kan begitu. Nah, saksinya harus 4 orang lihat dengan mata kepala sendiri, sebagaimana ngelihat ya celah, tutup celah masuk ke wadahnya. Nah, susah banget itu, kecuali dia ngelakuin zina di tengah jalan gitu. Ayam. Tapi saya pernah. Begitu saya lagi naik di pohon hijau, ini cerita. Iya. Enggak.
enggak ini, enggak sengaja. Memang barangkali memang Allah kasih Rezeki dah. rezeki kita lihat. Ya kebetulan orang Cina, Iya. Cina Medan. Nah, akhirnya itu belum ada HP sih. Kalau udah ada HP sih, telepon aja. Tapi saya bawain ini ya, kayu singkong, saya gebukin. Saya gebukin langsung. Begitu saya udah gebukin dia kan jerit-jerit tuh. Baru tuh warga pada ini. Ada apa ini? Udah, pokoknya bawa aja dah. Itu masih pakai baju ya begitu dah. Iya. Saya kan matak sendiri, nggak perlu pakai saksi dong, saya gebukin. Gitu, saya gebukin di samping sama saya gitu. Iya. Gara-garanya, ada itu kan. Ya Allah. Lu yang enak, gue yang kebagian rumah. Nah, 40 rumah, gue kebagian kan begitu. Lu yang nyemplak, gue yang kebagian. kiri kanan kan semuanya. Iya. Enggak, kalau misalnya dalam Islam kan kalau buat dulu Iya. apa namanya harus 4 saksi. 4 saksi. Iya, ya kalau bakal bisa kita begitu. Tujuannya apa? Agar orang yang melakukan zina biar bertaubat atau mungkin begitu. Tapi kalau buat nasehatin, buat kita beri dia sanksi, ya nggak apa-apa. Gue yang enak, gue yang bagian. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nasrahu falam yansurhu adrakahu Allahu biha fid dunya wal akhirah. Man dzukira barang siapa yang disebutkan indahu di sisinya di hadapannya akuhul muslimu siapa saudaranya yang muslim disebutin kejelekan-kejelekan saudaranya wa huwa yastati'u nasrahu sementara dia mampu nasrahu kepada menolongnya bisa ditolong dia falam yansuruhu sementara dia kagak mau nolongin agak menolongin dia saudaranya adrakahullahu biha fid dunya wal akhirah maka membalas siapa Allah kepada dia fid dunya wal akhirah di dunia dan akhirat. Ya kagak mau nolongin saudaranya padahal dia mampu. Saudaranya lagi dijelek-jelekin padahal dia kuat. Maksudnya omongannya bisa jadi pegangan. Ya, bisa nengah-nengahin, tetapi dia kagak mau nolongin, maka Allah balas. Ya, Allah balas di dunia dan di akhirat. Wa man dzukira indahu akhuhul muslimu dan barang siapa yang disebutkan indahu di sisinya akhuhul muslimu saudaranya yang muslim disebutkan kejelekan-kejelekannya diomongin fanasarahu lalu menolong siapa dia kepada saudaranya itu nasarahullahu fid dunya wal akhirah maka Allah menolong dia fid dunya wal akhirah di dunia maupun di akhirat. Tuh kemampuan kita kalau kita bisa menolongnya ketika dihina sama orang lain maka Allah tolong kita di dunia dan di akhirat. Allah kuatkan hati kita. Tetapi kalau lagi ya teman kita dijelek-jelekin padahal kita mampu, ya bukan kita tolong tapi kita tambahin, kita tambahin wah balas nanti. Lebesin aja sekalian, lebesin. Ada tambahin gitu nanti. Nah itu merendahkan, menghina nggak boleh. Iya. Kalau kita mampu menolong saudara kita, kita bantu dia. Apalagi kalau saudara kita lagi kesusahan, itu adalah ladang pahala buat kita. Ya, ada teman lagi kesusahan, kemudian kita tolong, maka Allah tolong kita, Allah balas kita. Man nafasa an akhihi kurbatan barang siapa yang membantu an akhihi dari saudaranya kurbatan kepada kesusahan saudaranya temannya lagi kesusahan min kurabid dunya dari urusan-urusan dunia dari kesusahan dunia nafasallahu anhu kurbatan maka Allah tolong dia kesusahan
yaumin kurobin yaumal qiyamah, dari kesusahan pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, adapun Allah dialah senantiasa pada pertolongan saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, adapun Allah dialah senantiasa menolong hambanya. Maka al abdu fi aunil akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Teman kita lagi susah kita bantuin, teman kita mau minjem duit kita kasih, kalau kita ada lebih begitu. Masalah dia kagak mau bayar lagi, jangan kasih lagi gitu. Sekali aja. Dibuat langganan. Bantu semampunya kita. Kalau bantunya atau gedean, kalau kita nggak punya duit ya kita ya kagak mampu juga kan begitu. Kalau nolong dia sesuai dengan kemampuan kita, ya kalau ada kita duit gocap ya kasih kan gitu. Barang gocap cepet pak. Kalau gue ke atas, mana kalau lagi galangan dia. Orang main koyo. Minggu itu 1 juta, kita tagih galangan dia. Kalau lagi susah baik bertemu kita, deketin kita mulu. Lagi banyak duit tuh pak sama kita. Iya manusia. Yang di sini nggak ada. Ini mah murah semua. Makasih kan gitu. Kalau besok dia minjem duit ya udah kasihan seadanya. Iya, mendingan nunggu bantu ya seadanya ya kan gitu. Gocap beberapa kayak cepet gitu. Biar nggak nagih. Iya. Kan dia ikhlas dengan Iya. mewah. Kalau ada kasihin dong. Kasihin. Susah. Wa qaulun nazimi, adapun perkataan nazim pengarang nazoman, amsik tahanlah kan gitu. Utruk wa amsikul lahilin wal hasad. Pada bait sebelumnya amsik, perkataan nazim amsik ayufa tahanlah, wamna dan cegahlah, wa huwa min haqqil muradif. Adapun amsik itu min haqqil muradif, mengataukan menghubungkan kata yang muradif. Muradif itu bahasa Arab, katanya berbeda, maknanya sama. Lafaz yang berbeda, maknanya sama. Amsik, utruk, tinggalkanlah, wa amsik dan tahanlah. Ya, lafaznya berbeda, utruk wa amsik, tetapi maknanya sama. Itu muradif. Mengatofkan min afil muradif ala utruk, dan kepada lafaz utruk maknanya sama. Wa qawluhu, adapun perkataan nazim li'irbil muslimin bikasril aini dengan kasrohnya huruf ain, fal irdu, maka adapun al irdu, apa irdu, wa huwa nafsu, ialah diri, kehormatan, prestis, wa ma yusabu lahu minal makarimi, dan sesuatu yang dianggap lahu baginya minal makarimi, dari kemuliaan, kehormatan. Iya. Prestise bahasanya. Wa qawluhu, adapun perkataan nazim fataslamu, maka selamat siapa kamu, ay artinya in mana'ta, jika mencegah kamu dammal muslimina, kepada menghina orang-orang muslim, fa anta taslamu min fasadihim, maka adapun kamu taslamu ialah selamat min fasadihim, dari kejelekan, kerusakan mereka. Liqaulihim, karena perkataan mereka. Liqaulihim fil misali, karena ada sebuah perkataan fil masali di dalam pepatah. Man gharbalan nasa naqaluhu, barang siapa yang mengayak, yang menyaring an-nasa kepada manusia, naqaluhu
faqaluhu maka juga menyaring siapa manusia kepada dia. Artinya aiman fatasha ala usulihim wa uyubihim, barang siapa yang menyelidikin, yang suka menyelidiki, yang suka ngintek, yang suka mengayap ala usulihim pada asalnya mereka, wa uyubihim dan aib-aibnya orang-orang muslimin, fatashu ala zalika maka orang-orang muslim yang lainnya juga menyelidiki ala zalika pada hal itu, kejelekan aib-aibnya pihak ini pada dirinya tersebut. Menyelidiki asyadda taftishin, paling jeleknya penyelidikan. Kita suka mungkit aib-aibnya orang, terus kita selidikin. Ya nanti orang lain juga begitu, ya kan? Enggak aja kan, kok makin gimana sih? Ngambek. Jadi tahu masih jadi demak Orang yang suka ngintek, menyelidikin, ya asalnya aib-aibnya dia suka selidikin, dulu dia begini, dulu dia begini. Ya nanti orang lain juga begitu juga ke dia, malah lebih parah kan begitu. Suka jelek-jelekin orang lain. Hujannya sendiri gitu. Berapa ini lanjut dulu? Lanjut. Lanjut ya. Mulai lagi nanti. Nazimu berkata siapa Nazim, akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bi su'in tub wa antam nadimu. Akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bi su'in tub wa antam nadimu. Akhlis, ikhlaslah, tuluslah kamu li rabbika kepada Tuhanmu. Tuluslah, ikhlaslah kepada Tuhanmu. Tsumma surra, kemudian bergembiralah kamu bi qaatin, kepada melakukan ketaatan. Wahzan, dan bersedihlah kamu bisuin, dengan keburukan. Ketika melakukan keburukan sedihlah, nangislah. Taubatlah kamu, wa anta, dan adapun kamu annadimu ialah menyesal, taubat agak mau ngelakuin lagi. Pada bait ini ada 3 keterangan cabang iman. Yang pertama akhlis li rabbika, kemudian surra bi ta'atin, bergembiralah dengan ketaatan. Yang ketiga wahzan bisuin, sedihlah dengan keburukan, sedihlah dengan perbuatan dosa. Zakar nazimu, menyebutkan an-nazimu, siapa nazim, pengarang nazoman fi hadzal bait, pada bait ini salah syu'abin, kepada 3 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan ala tartibi ma marra, sesuai urutan yang telah lalu, dikatakan sebagai berikut. Wa syu'batul khamisatu wal arba'una, adapun cabang iman yang ke-45, al-ikhlasu, ialah ikhlas, fil amali, di dalam beramal, ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Ketika kita ngelakuin ibadah, kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Ta'ala, jangan karena ria atau karena pengen dilihat orang lain, pengen kebaikannya disebut-sebut oleh orang lain, sum'ah. Enggak boleh, nanti amal kita gugur. Ya. Karena cewek, sedih banget ya. Beribadah kagak ikhlas, percuma amal ibadahnya enggak diterima. Kecuali apa? Kecuali sholawat kepada Nabi. Walaupun sholawat kita lihat megang tasbihnya gede banget, panjang, apa? Ya, tetap diterima oleh Allah. Tetapi kalau amalan yang lain, sedekah, pakai dilihat-lihatin sama orang lain, ya hati-hati.
enggak ikhlas nanti enggak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Kan begitu. Imanan mar'in la yakunu takamulan hatta yara nasan bi ibrin mustila. Imannya seseorang kagak sempurna sehingga dia melihat manusia, melihat apa, seperti onta. Ya, kalau kita ngibaratin orang lain kita anggap pohon pisang. Ya maksudnya apa? Kita ibadah mau dipuji maupun dicaci, biarin aja dia pohon pisang kan gitu. Biarin aja. Ya, mau dipuji maupun dihina kita anggap aja dia pohon pisang. Ya, maksudnya apa? Kagak ada ria. Fayakunu madhuhumu wa zammuhumu sawa wa zammuhumu siwa yakhsha lam yakhsha laumata ladibin fi dhil'ula. Maka sama aja kalau kita nganggap orang sama seperti onta, nganggap manusia sama seperti pohon, sama seperti pohon pisang. Ketika dia memuji kita, waduh ente ibadahnya rajin banget, ngajinya rajin banget, begitu. Caciannya juga, ya anggap aja pohon pisang kan gitu. Kagak terlena juga kita, kagak sombong juga. Ini mah kagak, orang lakuin amal romana sombong banget. Lu kalau kagak karena gua itu jadi. Lu kalau bukan karena gua kemarin lu waduh masih susah lu. Pokoknya karena gua muda gitu. Tapi kalau orang lain yang ngomongin biarin aja dia. Iya. Atau jangan kita. Jangan mojak. Iya. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wal ikhlasu huwa ayyakuna ghurduhu mahdhu taqarrubi ila Allah Ta'ala. Imam Ghazali berkata, wal ikhlasu, adapun ikhlas, huwa ikhlas itu ayyakuna ada ghurduhu apa tujuannya orang, mahdhu taqarrubi ialah semata-mata mendekatkan diri ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Tuh, beribadah semata-mata untuk bertaqarrub ila Allah. Ada tuh kayak di apa namanya itu di iklan minyak apa itu. Ada orang yang beramal, amalnya di musola kan disebutin. Si Anu segini, si siapa namanya, si Ahmad segini 200.000, wah kaya kan dia. Iya. Si Anu 20.000, iya dilihatin sama yang lain 20.000. Si hamba Allah segini gitu kan 250.000, hamba Allah tuh gue itu artinya. Sama bohong. Mending kalau itu nanya tadi hamba Allah tahu nggak lo? Iya. Gue itu. Nggak ngasih tahu ya. Iya, habis dah. Ya Allah. Gue itu sama aja kan. Ikhlas tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nama masalan hatta yariha nafsahu, maka barang siapa nama tidur masalan umpamanya hatta yariha sehingga rileks siapa dia, atau sehingga rileks nafsuhu apa dirinya, dia tidur tujuannya agar enak rileks tubuhnya, liyataqawwa agar menjadi kuat, alal ibadati atas melakukan ibadah, ba'dahu setelah tidur, kana naumuhu ibadatan maka tidurnya itu dihitung ibadatan sebagai ibadah. Tuh tidurnya bernilai pahala begitu. Dia tidur tujuannya agar ibadahnya menjadi kuat. Ya pengen istirahat dulu, nanti ya, pengen ibadah biar kuat, nanti tidurnya itu bernilai pahala. Tidur tertakut subuhnya kesiangan biar kuat. Iya.
biar tubuh saya enak, biar badan gue enak. Jam 5, jam 6. Ini udah jam 4 subuh. Baru-baru subuh kan. Asal jadi kuat. Kuat tidurnya. Tidur yang bernilai pahala begitu. Wah, tidur nih udah jam jam 11 lewat ini. Tidur wailulah dua biar nanti doanya segeran gitu. Karena siang-siang otak gua panas ini. Bangun-bangun jam 4. Lewat sampai asar. Wakana dan ada lahu bagi man darajatal mukhlisina fihi, ialah derajat orang-orang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas fihi pada tidur itu. Bagus banget tuh, tidurnya aja dihitung sebagai orang-orang yang mukhlisin. Wa man laisa kadzalika fababul ikhlas fil a'mali masdudun alaih. Barang siapa laisa kadzalika, kagak begitu niatnya, tidurnya kagak begitu, ya tidurnya ya pengen tidur aja udah. Emang udah kebangetan ngantuk, kagak diniatin buat ibadah tidurnya. Fababul ikhlas, maka ada pun babul ikhlas, pintu ikhlas fil a'mali, di dalam amal, melakukan amal perbuatan, masdudun alaih, ialah tertutup baginya. Illa ala nuduri, kecuali jarang, tidurnya kagak bernilai agama. Cukup deh sampai di sini deh ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Buat kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna rabbana wa annana sarrafna ala asrafna fa'ru alaina tauba tafsir li kulli hawba wa sulana rati wa amini rawati wa kulli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilali wa nurli mahabba au yiratin au sohba wa muslimina ajma. Amin ya rabbi asma fadal majudan manna dari lisani minna bil mustafa rasuli ta'zabihul lisuli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawfiqi walhamdulillahi bil badri wa tanahi walhamdulillahi bil badri wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.